Pernah nggak lo berada di sebuah acara, kumpul atau pesta, tapi malah merasa sendirian sambil pura-pura sibuk dengan HP karena bingung mau ngobrol apa? Atau mungkin saat bertemu orang baru, lo jadi blank dan cuma bisa senyum kikuk, tenang aja, lo nggak sendirian. Banyak orang, terutama yang nggak terlalu ekstrovert, pernah ngalamin hal kayak gitu. Momen semacam ini sering banget muncul, apalagi kalau kita harus ngobrol sama orang yang belum terlalu deket. Suasana kayak gitu bisa bikin kita merasa asing, tapi nggak usah khawatir, masalah ngobrol yang kaku ini bisa diatasi kok. Gue bakal bahas beberapa trik yang bisa bantu lo ngobrol lebih lancar tanpa harus jadi orang yang paling ribut di ruangan. Di video kali ini gue bakal bahas cara-cara supaya obrolan lo jadi lebih lancar, asik, dan tetap natural, tanpa perlu berubah jadi orang yang paling berisik di ruangan. Gaya ngobrol yang santai, penuh energi, tapi tetap sesuai dengan kepribadian lo. Yuk, kita mulai dengan memahami kenapa sih ngobrol bisa terasa sulit dan gimana cara mengatasinya. Banyak orang mikir kalau biar ngobrol lancar, kita harus jadi orang yang cerewet dan punya energi besar. Padahal kenyataannya, nggak semua orang merasa nyaman dengan cara seperti itu. Orang introvert misalnya, lebih suka ngobrol dengan cara yang lebih tenang dan mendalam. Hal ini bisa bikin mereka kesulitan saat harus melakukan small talk di keramaian, padahal mereka punya potensi ngobrol yang luar biasa dengan pendekatan yang lebih personal. Banyak anak muda merasa ngobrol itu bikin tegang, apalagi kalau ngobrol sama orang yang belum terlalu akrab. Takut kehabisan topik, takut ada momen canggung, atau takut dibilang membosankan. Buat yang cenderung introvert, ngobrol basa-basi bisa terasa menguras energi. Secara ilmiah, introvert lebih nyaman dan mendapatkan energi di suasana yang tenang atau interaksi satu lawan satu. Sebaliknya, ekstrovert justru merasa energinya terisi dengan berinteraksi di keramaian. Jadi wajar aja kalau lo yang introvert merasa obrolan small talk di keramaian itu bikin capek dan pengen buru-buru pulang. Mungkin lo merasa nggak bisa bersaing dengan orang yang super ramah dan bisa ngobrol sama siapa aja. Tapi percayalah, lu tetap bisa terhubung dengan orang lain dengan cara yang lebih alami dan sesuai dengan gaya lu. Kalau lu merasa canggung, jangan langsung nyalahin diri lu. Itu hal yang sangat wajar. Banyak orang juga merasakannya, termasuk mereka yang kelihatan sangat percaya diri dalam berinteraksi. Bukan berarti introvert itu nggak suka bersosialisasi ya. Mereka hanya lebih nyaman membangun koneksi yang lebih dalam dan bermakna dalam kelompok kecil. Masalahnya, dunia ini kadang terasa milik para ekstrovert yang mudah berbaur dengan orang banyak sehingga introvert sering merasa tertinggal dalam urusan ngobrol. Kita juga sering dengar nasihat yang bilang kalau mau sukses harus banyak networking, harus supel, seolah-olah kalau nggak cerewet, kita nggak bakal bisa maju. Nasihat seperti ini seringkali bikin orang yang lebih suka suasana tenang merasa tertekan. Padahal, kemampuan ngobrol yang baik itu bukan soal seberapa banyak kita bisa bicara di depan banyak orang, tapi lebih pada seberapa efektif kita membangun koneksi yang bermakna. Gaya ngobrol yang tenang dan lebih mendalam juga nggak ada salahnya. Malah seringkali itu yang bikin orang merasa lebih terhubung. Padahal kemampuan ngobrol itu bukan sesuatu yang dibawa sejak lahir, melainkan keterampilan yang bisa dilatih. Contohnya Vanessa Van Edwards yang awalnya nggak jago dalam people skills, tapi kemudian dia belajar berbagai teknik dan formula berkomunikasi seperti kita belajar pelajaran di sekolah. Hasilnya dia percaya kalau soft skills bisa dipelajari sama seperti hard skills. Artinya siapapun kita, baik introvert atau pemalu, tetap bisa meningkatkan kemampuan ngobrol dengan pendekatan yang tepat. Jadi, jangan merasa tertekan kalau lu merasa nggak pandai ngobrol. Semua orang bisa belajar, bahkan mereka yang dulu merasa canggung sekalipun. Ini bukan soal menjadi orang yang paling ramai atau paling banyak bicara, tapi lebih tentang membuat orang lain merasa nyaman saat ngobrol dengan kita. Satu hal lagi, kadang kita menghindari ngobrol karena khawatir, paling juga bakal garing atau canggung. Jangan salah, riset psikologi sosial terbaru menunjukkan bahwa baik obrolan ringan maupun yang mendalam, keduanya ternyata jauh lebih menyenangkan dan nggak secanggung yang kita kira. Dalam eksperimen dengan ratusan orang, peserta yang diajak ngobrol dengan orang asing merasa percakapan itu lebih seru, terkoneksi, dan bikin mereka lebih bahagia dibandingkan ekspektasi awal mereka.
Banyak orang merasa cemas bahwa obrolan ringan itu bakal membosankan. Padahal justru seringkali obrolan seperti ini membuka jalan untuk percakapan yang lebih mendalam. Orang biasanya lebih terbuka ketika mereka merasa nyaman, dan itu bisa tercipta lewat percakapan santai yang dimulai dengan pertanyaan sederhana. Bahkan ketika percakapan sudah memasuki topik yang lebih personal, orang lain cenderung merespons dengan lebih hangat dan terbuka, bukan dengan tatapan aneh seperti yang kita khawatirkan. Intinya, ketakutan kita tentang obrolan yang canggung seringkali nggak terbukti. Yang rugi kalau kita terus menghindar, ya kita sendiri, karena kesempatan untuk mendapatkan teman baru, peluang baru, atau pengalaman seru bisa berkurang. Ini adalah saat yang penting untuk kita belajar lebih terbuka dan berani. Ketakutan akan kecanggungan sering lebih besar di kepala kita daripada kenyataannya. Mungkin lo nggak langsung merasa nyaman, tapi percakapan yang lebih dalam bisa terjalin dari keberanian lo untuk mencoba. Sekarang kita masuk ke bagian inti. Solusi dan tips untuk ngobrol lebih lancar tanpa harus jadi ekstrovert. Ada beberapa langkah praktis yang bisa lo coba. Fokus jadi pendengar yang tertarik, bukan yang paling menarik. Ini trik utama buat lo yang merasa nggak jago ngobrol. Alihkan fokus dari diri lo ke lawan bicara. Kata Mark Goulston, penulis buku Just Listen, be more interested than interesting. Artinya, jadi lebih tertarik pada orang lain ketimbang sibuk berusaha tampil menarik. Mark yang awalnya pemalu bisa jadi sangat menarik dalam percakapan karena dia lebih fokus mendengarkan orang lain, bukan berusaha memaksakan diri untuk terlihat menarik. Pendengar yang baik jauh lebih disukai daripada pembicara yang terlalu dominan. Ini trik yang sederhana, tapi ampuh. Vanessa Van Edwards juga menyarankan untuk menghindari pertanyaan yang membuat orang masuk ke mode autopilot, dan sebaiknya ajukan pertanyaan yang sedikit tak terduga dan menyenangkan. Tujuannya adalah untuk membuat mata lawan bicara berbinar karena mereka teringat hal-hal positif. Secara ilmiah, pertanyaan yang menyenangkan bisa merangsang keluarnya dopamin di otak, zat kimia yang bikin orang merasa senang dan bersemangat. Ketika dopamin terpancing, obrolan jadi lebih menyenangkan dan lebih mudah diingat. Dengan mengganti pertanyaan yang biasa dengan pertanyaan yang lebih kreatif, lu bisa membuka percakapan yang lebih menarik dan mengalir. Orang jadi lebih antusias, dan percakapan pun akan terasa lebih hidup. Ngobrol itu nggak cuma soal kata-kata aja loh. Bagi lo yang pendiam, bahasa tubuh bisa jadi senjata ampuh buat terlihat ramah dan approachable tanpa harus banyak bicara. Coba perhatiin hal-hal kecil saat lo lagi dengerin orang, seperti pastikan tubuh lo menghadap ke lawan bicara, beri kontak mata sesekali, dan lempar senyum tipis atau anggukan kecil sebagai tanda lo menyimak. Ini bisa jadi sinyal nonverbal yang menunjukkan kalau lo tertarik dan menikmati percakapan. Selain itu, jangan lupa sebut nama lawan bicara. Menyebut nama orang dalam percakapan bisa membuat mereka merasa dihargai secara pribadi. Penelitian menunjukkan bahwa mendengar nama kita sendiri bisa mengaktifkan area khusus di otak yang meningkatkan keterhubungan dengan orang yang menyebut nama kita. Singkatnya, orang akan merasa lebih dihargai dan lebih hangat kalau lo sesekali menyapa nama mereka. Selain itu, perhatikan juga bahasa tubuh lawan bicara. Kalau mereka mulai melirik jam atau mainin HP, itu bisa jadi tanda kalau mereka mulai bosan atau ada urusan lain yang lebih penting. Jangan langsung panik atau merasa tersinggung. Itu adalah sinyal bahwa sudah waktunya mengakhiri percakapan dengan cara yang elegan. Lo bisa tutup dengan kalimat positif seperti, "Seneng ngobrol sama lo, nanti kita lanjut lagi ya, gua ambil minum dulu." Dengan begitu, kalian bisa berpisah dengan kesan yang baik dan percakapan nggak terasa terburu-buru. Banyak orang yang enggak terlalu suka dengan small talk karena terasa dangkal atau cuma basa-basi. Solusinya, coba sedikit demi sedikit beranikan diri untuk membawa percakapan ke arah yang lebih mendalam, tentunya kalau situasinya memungkinkan. Misalnya, setelah lu tanya hal-hal ringan dan dapet vibe yang oke, lanjutkan dengan topik yang sedikit lebih pribadi secara alami. Lo bisa berbagi pengalaman lucu yang relevan atau tanya pendapat dia tentang sesuatu yang lebih dalam, tanpa harus langsung curhat.
tentang hidup lo. Cukup yang umum tapi cukup berbobot. Penelitian dari tim psikolog di University of Chicago menunjukkan bahwa ketika orang asing diajak ngobrol lebih mendalam, respons mereka jauh lebih positif daripada yang kita bayangkan. Ternyata mereka lebih peduli dan tertarik mendengarkan cerita kita daripada yang kita kira. Bahkan ketika lu berbagi hal yang berarti, lawan bicara biasanya membalas dengan cerita atau perasaan mereka sendiri. Jadi obrolan pun jadi lebih seru. Dengan kata lain, kerentanan kecil itu bisa menular. Kalau lu berani jujur dan tulus, orang lain biasanya ikut terbuka dan koneksi pun terbentuk. Tentu saja lu harus tetap menilai situasi dan melihat kenyamanan lawan bicara. Jangan langsung nanya hal-hal pribadi ke orang yang baru lu kenal beberapa menit. Mulailah dengan hal-hal sederhana seperti hobi, pandangan tentang film, musik, atau pengalaman lucu waktu sekolah dulu. Obrolan ringan yang beranjak ke hal yang lebih pribadi seperti ini seringkali membuat lo menemukan kesamaan atau setidaknya saling memahami lebih baik daripada cuman ngomongin cuaca yang cerah hari ini. Percakapan yang lebih mendalam seringkali membuat introvert lebih nyaman dan bisa bersinar. Seperti yang dikatakan Susan Cain, penulis buku Quiet, banyak introvert yang enggak suka small talk, tapi mereka lebih menikmati percakapan yang lebih bermakna. Jadi, manfaatkan kekuatan itu. Jangan takut untuk menunjukkan antusiasme terhadap topik yang benar-benar lo peduli. Passion itu menular. Ketika lawan bicara melihat lo tulus dan bersemangat, mereka bakal menghargai lo dan merasa lebih terhubung. Dengan menunjukkan minat yang tulus, lo bisa membuat orang merasa lebih nyaman untuk terbuka. Ketika seseorang merasa kita benar-benar peduli dengan apa yang mereka katakan, mereka akan jauh lebih terbuka untuk berbagi, dan ini menciptakan koneksi yang jauh lebih dalam. Jadi kalau lo pengen ngobrol dengan lebih efektif, tunjukkan bahwa lo mendengarkan dan peduli. Tips-tips di atas mungkin terasa sulit kalau lu belum terbiasa, tapi semua keterampilan butuh latihan. Coba mulai dengan langkah kecil. Misalnya, minggu ini coba untuk berkenalan dan ngobrol dengan satu orang baru di kampus atau kantor. Nggak perlu lama, cukup 5-10 menit sambil menerapkan trik-trik tadi. Minggu berikutnya, coba 2 orang dan terus berkembang. Lama-lama, yang awalnya canggung bakal jadi lebih natural. Jadi, inti dari semuanya adalah jadilah diri lo sendiri dan proaktif. Gunakan kemampuan lo dalam mendengarkan, siapkan pertanyaan yang menarik, dan bangun koneksi dengan tulus. Jangan takut jadi orang yang pertama nyapa. Ingat, koneksi manusia dibangun lewat komunikasi yang tulus dan perhatian yang nyata. Buat lo yang sering merasa kikuk, semoga tips ini bisa bikin lo lebih percaya diri buat ngobrol yang awalnya terasa kaku, dan akhirnya bisa jadi asik sendiri. Pelan-pelan, networking nggak lagi terdengar menakutkan. Lo bisa berkenalan dengan orang baru, mendapatkan pengalaman baru, dan bahkan kesempatan tak terduga. Oke, itu aja tips dari gua. Semoga habis ini nggak ada lagi drama mager ke acara karena takut canggung. Yuk, keluar dari zona nyaman dengan gayamu sendiri, bahkan si pendiam pun bisa jago ngobrol, asal mau mendengarkan dan peduli. Selamat mencoba tips-tipsnya dan menjadi versi terbaik dari dirimu.